Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Dan untuk teman-teman yang belum follow akun Snack Video saya, silakan teman-teman follow karena akan saya upload terus informasi seputar kesehatan di akun Snack Video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, di luar sana masih banyak orang yang tidak peduli dengan kesehatan paru-parunya, ya kesehatan tubuhnya. Nah, salah satu contohnya itu adalah orang masih merokok. Ya, merokok itu dianggap sebagai kebutuhan, ya padahal itu adalah salah satu tindakan yang bisa merugikan diri teman-teman. Nah, kemudian ya selain dia tidak peduli dan menjaga kesehatan paru-parunya, dia juga merugikan orang lain ya, karena asap rokok itu juga bisa merugikan orang lain. Padahal paru-paru ini merupakan organ vital, organ yang berperan penting terhadap pernapasan manusia. Ketika teman-teman paru-parunya ada masalah, ya bisa menimbulkan gejala yang umum, sesak nafas, ya batuk terus-terusan, ataupun napas jadi pendek, ataupun napas jadi bunyi. Nah, itu yang harus teman-teman tahu. Pada video kali ini kita akan membahas penyakit paru-paru yang paling umum yang bisa teman-teman derita. Nah, jadi memang teman-teman ya kalau seandainya paru-parunya tidak sehat, tentu ini akan menimbulkan keluhan, menimbulkan gejala. Kalau teman-teman tidak peduli untuk menjaga kesehatan paru-parunya. Kalau paru-paru bermasalah, tentu teman-teman dalam melakukan kegiatan sehari-hari itu bisa terganggu dan juga terbatas. Ataupun hanya sekedar istirahat pun bisa terganggu ya, karena susah untuk bernapas. Jadi ada beberapa penyakit yang paling umum yang bisa teman-teman derita ataupun penyakit paru-paru. Nah, yang pertama itu adalah tuberkulosis. Nah, jadi teman-teman ya penyakit tuberkulosis ataupun TB ataupun TBC ini merupakan penyakit paru-paru yang lumayan banyak kasusnya yang bisa teman-teman derita. Nah, jadi penyakit tuberkulosis ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, infeksinya itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini ya ini bisa menular dan tentu pengobatannya ini harus benar-benar tuntas karena awalnya memang mungkin hanya menyerang paru-paru, tetapi ini bisa ya mengenai kelenjar getah bening, tulang ya maupun pencernaan teman-teman usus. Nah, jadi kalau seandainya tidak diobati sampai tuntas, ini bisa menimbulkan komplikasi. Nah, pengobatannya memang harus disiplin karena lumayan lama ya, 6 sampai dengan 9 bulan. Ini tidak boleh putus obat. Nah, jadi teman-teman ya harus hati-hati. Yang kedua, asma. Nah, jadi teman-teman ya asma ini juga penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Ya, ini merupakan penyakit paru-paru juga yang paling umum, yang paling sering kita temui. Jadi asma ini penyakit kronis ya, diakibatkan oleh peradangan. Nah, ini biasanya penyempitan saluran pernapasan. Nah, akibatnya ya gejala yang khas kalau orang asma itu biasanya napasnya bunyi mengi. Ya, kalau seandainya nafas itu ngik gitu ya, kalau seandainya lagi kumat. Nah, teman-teman ya penyakit asma ini memang tidak bisa sembuh total, tetapi teman-teman bisa mencegah kekambuhannya, bisa mencegah serangan asma dengan menghindari faktor pemicunya. Nah, jadi teman-teman ya dengan menghindari faktor pemicunya, teman-teman akan aman ya tidak terkena serangan asma. Kemudian untuk teman-teman yang sudah memiliki asma ya sebaiknya tetap ya jaga kebersihan, kemudian juga mengenali faktor pemicunya apa ya, misalkan udara dingin ataupun yang lain ya itu harus dikenali faktor pemicunya. Kemudian jangan lupa selalu kontrol ke dokter kalau memang gejala asmanya itu sering kambuh. Nah, kemudian kalau bepergian itu bawalah obat asma ya, takutnya nanti tiba-tiba kena serangan asma. Yang ketiga, kanker paru-paru. Nah, jadi teman-teman kanker paru-paru ini merupakan penyakit yang serius ya, yang bisa mengenai paru-paru. Jadi kanker paru-paru ini ya gejalanya misalkan bisa nyeri dada, bisa batuk yang terus-menerus ataupun batuknya berdarah, kemudian napas mengi,
kemudian teman-teman sesak nafas, ya bisa juga disertai dengan berat badan yang turun. Nah, jadi teman-teman, ya faktor risiko yang meningkatkan seseorang terkena kanker paru-paru itu adalah orang yang merokok ya, orang perokok aktif maupun perokok pasif itu lebih beresiko terkena kanker paru-paru. Nah, kemudian kanker paru-paru ini tidak hanya mengenai paru-paru saja, dia bisa menyerang yang lain ataupun bisa menyebar ke lain-lainnya. Nah, untuk itu teman-teman penting ya untuk menghindari asap rokok walaupun teman-teman tidak merokok. Misalkan ada orang merokok ya jauhi ya, ataupun teman-teman yang memang perokok ya mulai sekarang coba berhenti. Ini demi kesehatan teman-teman sendiri ya, baik teman-teman maupun lingkungan sekitarnya. Yang keempat, pneumonia. Nah, jadi teman-teman, pneumonia ini juga lumayan banyak kasusnya. Jadi pneumonia ini orang mengenalnya dengan sebutan paru-paru basah. Nah, jadi paru-paru basah ini ya pneumonia. Nah, ini disebabkan oleh bisa akibat infeksi bakteri ya, ataupun karena virus, ataupun karena jamur yang menyerang kantung udara dari paru-paru. Nah, kalau seandainya terserang kantung udara dari paru-paru, infeksi dan dia ada cairan, nah inilah teman-teman akhirnya kena pneumonia. Nah, teman-teman, ya kantung udara tadi yang terisi cairan ataupun alveolus yang terisi cairan ya akibat peradangan ya infeksi. Nah, ini yang menyebabkan orang yang terkena pneumonia akhirnya mengalami batuk yang terus-menerus, bahkan sesak nafas ya. Karena pertukaran oksigen untuk ke darah itu akibatnya terganggu. Nah, jadi memang itulah keluhan yang paling sering dialami oleh orang pneumonia ya, sesak nafas. Ya, saturasi oksigen bisa turun. Ya, kalau seandainya dilakukan pemeriksaan memang penuh kantung udaranya itu dengan cairan. Yang kelima, bronkitis. Nah, teman-teman, ya bronkitis ini juga penyakit paru-paru yang bisa teman-teman derita. Nah, jadi bronkitis ini adalah peradangan ya pada saluran pernapasan yang menuju paru-paru. Nah, ini bisa peradangan akibat infeksi ataupun iritasi ya akibat asap rokok. Nah, yang terus-menerus, misalkan teman-teman ada riwayat merokok, nah ini bisa terkena bronkitis akhirnya. Infeksi pada bronkus tadi yang menimbulkan peradangan ya, peradangan pada saluran menuju paru-paru yang akhirnya udara teman-teman saat bernapas itu terganggu ya, bisa nggak lancar. Nah, kemudian akibat peradangan tersebut ini akan menimbulkan dahak ya ataupun lendir yang berlebihan. Nah, jadi orang yang bronkitis itu bisa batuk berdahak yang berkepanjangan. Nah, batuk berdahaknya biasanya tidak berwarna ataupun bening. Penyakit ini bisa berlangsung akut ya teman-teman. Kalau seandainya akut ya kan sebentar. Nah, ini tidak akan menimbulkan kerusakan yang berarti di paru-paru. Tetapi kalau seandainya berlangsung kronis ya ini akan menimbulkan kerusakan di paru-paru teman-teman. Nah, jadi ya untuk yang perokok itu harap hati-hati kalau bisa berhenti mulai sekarang. Ya, kemudian kalau teman-teman mengalami infeksi saluran pernapasan, itu segera diobati sampai tuntas, jangan dianggap remeh. Yang keenam, PPOK. Nah, PPOK ataupun penyakit paru obstruksi kronis ini adalah penyakit paru yang berkepanjangan ya, yang sifatnya progresif. Nah, ini teman-teman ya gabungan dari bronkitis dan juga emfisema. Semakin bertambahnya waktu, perjalanan penyakit ini bisa semakin bertambah buruk. Nah, orangnya bisa ya batuk-batuk, kemudian sesak napas. Nah, penyebab utama penyakit paru obstruksi kronis ini adalah riwayat perokok. Nah, jadi lagi-lagi perokok ya, memang harus hati-hati. Mungkin saat usia muda, usia 30-an ke atas, itu belum ya, nanti sekitar usia 40-an, 50-an. Nah, ini bisa saja teman-teman mengalami penyakit ini. Jadi memang hindarilah rokok. Kalau seandainya kita lihat langsung penderita obstruksi kronis, ini sangat kesulitan sekali ketika bernapas ya. Nah, ini memang agak tidak tega, tapi ya yang saya berikan hanya bisa mengedukasi teman-teman ya supaya teman-teman bisa menghindari rokok. Yang ketujuh, efusi pleura. Jadi efusi pleura ini adalah penumpukan cairan antara paru-paru dan juga dinding dada. Ini di rongga pleura. Nah, jadi biasanya orang yang mengalami efusi pleura ini akibat misalkan adanya penyakit jantung, ya infeksi paru-paru,
kemudian juga pankreatitis, dan yang terakhir ada penyakit kanker. Nah, teman-teman, memang di rongga pleura itu normalnya memang ada cairan, tapi tidak berlebihan dalam batas normal. Guna cairan ini adalah untuk membantu saat teman-teman bernapas ya. Jadi paru-paru itu tidak menggesek langsung ke dinding dada. Nah, kalau seandainya berlebihan ya tentu itu akan menimbulkan keluhan ataupun gejala. Yang ke-8, pleuritis. Nah, jadi teman-teman, pleuritis ini adalah peradangan ya akibat infeksi di pleura. Nah, itu tadi ya, pleura itu yang membatasi antara paru-paru dan juga dinding dada. Nah, kalau seandainya teman-teman mengalami pleuritis, tentu teman-teman akan kesulitan bernapas ya. Napas jadi susah ya. Bisa juga batuk dan disertai dengan demam. Nah, pleuritis ini bisa disebabkan oleh teman-teman infeksi saluran pernapasan, tumor, ya, kanker paru-paru, kemudian patahnya tulang rusuk, ya, ataupun luka di bagian dada. Nah, ini bisa menjadi faktor penyebab terkena pleuritis. Nah, teman-teman, itu tadi ya macam-macam ataupun penyakit paru yang umum yang bisa teman-teman derita. Nah, jadi memang jagalah kesehatan paru-paru ya, mulai saat ini sedini mungkin. Jangan menganggap remeh ya, karena ketika teman-teman paru-parunya bermasalah, yaitu napas jadi kesulitan, napas jadi susah. Nah, karena paru-paru ini organ yang vital ya, kalau seandainya oksigen yang masuk ke tubuh itu berkurang, ya tentu semua akan kacau balau. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Salam sehat, sampai jumpa.